Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mentari Arini Isima dari kelas A S1 Farmasi 2016, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa analog UK3A, 3-hidroksi N-fenilpicolinamida, dan uji bioaktivitas secara in vitro terhadap sel kanker murine leukemia P388. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu kanker. Penyakit kanker atau biasa disebut dengan tumor ganas adalah suatu kondisi sel yang telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Penelitian tentang berbagai obat yang berpotensi sebagai anti kanker telah dilakukan mulai dari isolasi bahan alam sampai dengan sintesis senyawa obat baru, salah satunya sintesis senyawa UK3. Adapun manfaat dan keunggulan dari senyawa UK3 sebagai komponen minor dalam miselium ini merupakan senyawa aktif sebagai anti jamur dan anti kanker. Senyawa UK3 diperoleh sebagai senyawa kompleks yang terdiri dari 5 komponen A, B, C, D, dan E. Pada senyawa UK3A merupakan komponen utamanya dan UK3A merupakan antibiotik alamiah yang mempunyai aktivitas biologi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker sehingga berfungsi sebagai obat anti kanker. Pada penelitian ini dilakukan beberapa sintesis senyawa analog UK3A melalui reaksi amidasi yaitu 3-hidroksi N-fenilpicolinamida dengan rumus molekul C12H10N2O2. Diskoneksi merupakan suatu reaksi guna untuk mendapatkan bahan awal dalam mensintesis suatu senyawa tersebut. Ini merupakan hasil diskoneksi dari 3-hidroksi N-fenilpicolinamida. Selanjutnya, retrosintesis. Retrosintesis merupakan kebalikan dari diskoneksi. Sintesis dapat dilakukan dengan mereaksikan antara asam trihidroksipicolinat dengan amina primer dari oktilamin dan arilamin. Sinton dan regen. Sinton merupakan hasil reaksi dari diskoneksi, sedangkan regen merupakan senyawa yang identik dengan sinton. Di gambar ini ada 2 regen yang identik dengan sinton tersebut, adalah asam trihidroksipicolinat dan anilin. Reaksi reduksi. Gambar ini adalah reaksi reduksi MTT menjadi formazan, di mana metode MTT didasarkan atas pengukuran intensitas warna secara kolorimetri. Intensitas warna sebagai hasil metabolisme suatu substrat oleh sel hidup menjadi produk berwarna. Garam MTT 4,5 dimetiltiazol 2-il 2,5 difeniltetrazolium bromida yang ditambahkan pada media akan direduksi oleh sistem reduktase suksinat tetrazolium yang terdapat di dalam mitokondria aktif menjadi permazan yang merupakan zat warna ungu. Metode dan cara kerja dari senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida. Pertama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian bahan yang digunakan yaitu asam trihidroksipicolinat sebanyak 0,278 gram, anilin sebanyak 0,2 ml, dimasukkan ke dalam labu dan dicampurkan secara bersamaan dengan katalis dan aktivatornya yaitu DCC sebanyak 0,454 gram, DMAP sebanyak 0,269 gram. Seluruh reagen dilarutkan dalam kloroform sebanyak 5 ml. Kemudian labu dihubungkan dengan alat kondensornya untuk proses reaksi selama kurang lebih 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius, sambil dilakukan pengadukan secara terus-menerus menggunakan pengaduk magnet dan hot plate stirrer. Pada proses reaksi dihentikan setelah hasil analisis KLT menunjukkan spot berwarna ungu. Air ditambahkan untuk menghilangkan sisa DCC, kemudian DCU dapat dipisahkan dengan penyaringan. Filtrat yang dihasilkan diekstraksi dengan 25 ml kloroform sebanyak 3 kali. Air yang ada pada fase larut organik dihilangkan dengan penambahan magnesium sulfat anhidrat hingga jenuh. Filtrat atau sampel dalam pelarut kloroform dikeringkan dari pelarutnya dengan cara penguapan menggunakan evaporator vakum pada suhu 50 derajat Celcius. Pada proses pemurnian senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida dilakukan analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT.
Fraksi-fraksi yang menunjukkan spot tunggal dari produksi reaksi yang diinginkan dikumpulkan dan diuapkan menggunakan evaporator vakum suhu 50 derajat Celcius. Senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida murni yang dihasilkan kemudian ditimbang untuk ditentukan rendamennya dan dilakukan identifikasi titik leleh dan penentuan struktur menggunakan alat spektrofotometer UV, VTR, dan spektrofotometer NMR. Cara identifikasi hasil sintesis. Pada gambar pertama ini adalah gambar spektrum UV senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida. Gugus kromofor senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida dianalisis yang diperoleh dari absorpsi sinar UV. Hasil absorpsi memberikan serapan maksimal pada titik tertinggi kurva dengan panjang gelombang maksimum pada lambda maksimal 246,298,5 pada puncak E dan 354,5 untuk puncak B nanometer. Munculnya 3 panjang gelombang maksimum diduga berasal dari transisi V dari sistem aromatik atau benzen. Gugus O dari OH dan N dari piridin dalam molekul tersebut merupakan gugus oksokrom yang tidak memberikan serapan pada daerah UV namun memberikan pengaruh dengan menggeser puncak-puncak kromofor terutama puncak B ke panjang gelombang yang lebih besar. Hasil pengamatan senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida diperoleh puncak B bergeser pada panjang gelombang maksimum lambda maksimal 354,5 nanometer. Hasil tersebut kemungkinan disebabkan adanya proses konjugasi dua sistem aromatik dalam molekul. Proses konjugasi ini diduga dapat menyebabkan stabilisasi resonansi pada keadaan tereksitasinya. Konjugasi artinya elektron V dapat berpindah tempat dalam molekul. Stabilisasi resonansi menurunkan tingkat energi orbital tereksitasi V dan membuat kurang bersifat antibonding. Akibatnya, absorpsi maksimum bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Pada gambar kedua ini yaitu tabel karakteristik dan perhitungan rendamen senyawa-senyawa analog hasil sintesis yaitu dengan cara identifikasinya pada senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida dengan cara kualitatif KLT. Produk dengan nilai RF 0,63 terlihat di bawah lampu UV. Sebagai spot berwarna ungu adalah spesifik senyawa amida yang mempunyai kemampuan berpendar bila diberi sinar UV pada panjang gelombang tersebut. Produk utama dipisahkan dari produk lainnya melalui kolom kromatografi. Rendamen hasil untuk sintesis senyawa ini diperoleh sebanyak 96%. Perhitungan rendamen produk dihitung berdasarkan perbandingan mol dan karakter fisik dan nilai RF untuk senyawa hidroksi N-fenilpicolinamida diperlihatkan pada tabel ini. Senyawa trihidroksi N-fenilpicolinamida berupa kristal jarum berwarna putih dengan titik leleh 83-85 derajat Celcius. Demikianlah penjelasan mengenai sintesis senyawa analog UK3A 3-hidroksi N-fenilpicolinamida dan uji bioaktivitas secara in vitro terhadap sel kanker murin leukemia. Jika ada kata yang salah dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.